Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak, Ibu, jemaah pengajian Indonesia Muslim Foundation, Los Angeles, Las Vegas, San Bernardino, dan yang lainnya, yang insya Allah senantiasa mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Pak Haji Firman, yang alhamdulillah hari ini mendapatkan amanah menjadi moderator ini ya. Paling enak waktu berbuka puasa. Ya, sesaat lagi sebelum berbuka puasa kita dimudahkan untuk hadir kembali di majelis ilmu. Dan alhamdulillah juga hadir tadi ya Syekh Farhad, kemudian juga ada teman-teman yang lain, pengurus Thohir, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebaikan, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah di dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga yang hadir di majelis Zoom kita dan juga yang mengikuti di Facebook Live. Semoga teriring doa bahwa detik-detik akhir Ramadan ini betul-betul menghantarkan kita untuk menjadi para pemenang di bulan suci Ramadan. Maka tema yang kita bawa adalah jiwa tenang, Ramadan menang. Dan sebelum kita membahas tentang hal ini, sebagaimana biasa kita ingin mengawali dengan sebuah ungkapan yang menarik dari Dr. Numan Ali Khan. Beliau pernah mengatakan, I should be grateful for the times because Allah chose me, though I was good enough to go through it. Saya harus bersyukur atas segala kondisi yang mungkin ini adalah waktu yang sulit. Karena Allah telah memilih saya dan saya telah memperkirakan bahwa saya adalah diberikan kemampuan yang cukup untuk melalui hal itu. Maka kalau kita memaknai kesyukuran dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Karena salah satu esensi kita hidup di atas muka bumi adalah diantaranya selain untuk beribadah, adalah di dalam rangka untuk bersyukur. La'allakum tashkurun. Agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur tidak hanya fokus pada nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi dia akan berfokus kepada apa atau siapa yang memberikan nikmat itu. Maka kalau kita hari ini semata-mata melihat bahwa nikmat yang kita dapatkan adalah sebuah kesenangan, maka sesungguhnya sangat sebentar. Namun ketika kita memaknai bahwa nikmat kesenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mentawajuhkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya semakin bertambah rasa syukur. Bahkan ketika kita dimudahkan untuk menyebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan apapun nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka ucapkanlah. Ya, nggak boleh. Hari ini ya kita diberikan kemudahan bisa kembali ke mujahadah di hari ke-27 Ramadan. Yang intinya kurang dari 1 atau 2 hari ke depan, paling lama 3 hari ke depan, maka kita akan meninggalkan Ramadan atau Ramadan akan berpisah dengan kita. Dan di sisi inilah kemudian kita perlu mereview apakah Allah semakin dekat kepada kita atau justru kita semakin jauh Allah. Dan itu hal yang menarik, di antara tanda berpalingnya Allah dari seseorang hamba adalah dia menyibukkan hamba itu dengan sesuatu yang tidak bermanfaatnya. Hari ini, ya mohon maaf, ya di Indonesia sedang rame-ramenya dibicarakan, begitu mendekati akhir Ramadan, sekarang mal-mal tiba-tiba ramai lagi.
beberapa pusat perbelanjaan ramai lagi, ya. Dan ini menjadi satu masalah yang serius, kalau dikatakan serius, karena sesungguhnya kondisi di Indonesia, mobil khusus di daerah Jakarta dan sekitarnya, ini belum berada dalam kondisi yang sudah kembali normal sebagaimana biasanya. Namun sayangnya hari ini daya tahan masyarakat tidak semuanya sama. Apalagi kemudian dengan kondisi Idul Fitri yang sudah tinggal beberapa hari di depan mata, ya ada di antara ya saudara-saudara kita yang tetap menginginkan harus berkumpul di masjid. Padahal sekali lagi ya sholat Idul Fitri adalah hukumnya sunnah. Walaupun bukan berarti kita mengerjakan sunnah. Kalau yang waktu sunat yang wajib saja kita karena dengan kondisi bahwa kita ingin menekan daripada penyebaran COVID-19 ini, namun ketika kemudian kondisi hari ini belum sepulih belum normal sepulihnya gitu ya, belum normal, belum pulih sebagaimana mestinya, maka kemudian berbondong-bondong masyarakat untuk datang ke masjid, dan ini adalah sebuah ujian tentunya, sebuah ujian karena tadi ya karena hari ini ada yang puasa tapi emosinya masih tidak dipuasakan. Ya, ketika misalkan ya ada rame-rame masalah konser, maka kemudian sampai mengatakan kalau misalkan konser musik aja boleh, maka tidak ada halangan kalau kemudian mau takbir keliling, mau kemudian kumpul di masjid. Namun salah satu guru bangsa kita, Profesor Din Samsudin mengatakan, disinilah bedanya orang yang berilmu dengan yang, mohon maaf, kurang ilmunya. Karena ketika kita berilmu, maka kita tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang mohon maaf memiliki sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kita. Maka hari ini kita sibukkan dengan segala hal yang membuat menjadi manfaat. Manfaat itu apa? Manfaat di sisi Allah, manfaat di sisi manusia yang lain. Dan salah satunya adalah ya ketika kita hadir di dalam kajian seperti ini adalah mudah-mudahan merupakan di antara manfaat yang Allah berikan di dalam hidup kita. Karena di antara ciri keislaman yang baik pada diri seseorang adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islam pada diri seseorang adalah dia akan meninggalkan segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Dan ini adalah di antara manfaat yang bisa kita lakukan. Ilmu yang bermanfaat, amal yang bermanfaat, waktu yang bermanfaat, usia yang bermanfaat. Kita pengen semua ini adalah menjadi salah satu bukti semakin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang merasakan kedekatannya dengan Allah, bukan tidak mungkin dia sudah merasakan kenikmatan atau cuplikan kebahagiaan surga itu di dalam hidupnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada dunia ini sebuah kenikmatan yang menyerupai kenikmatan di akhirat kecuali nikmat iman. Nikmat iman. Kalau kita hari ini punya nikmat hidup sehat, nikmat masih bernafas, nikmat masih bisa bekerja, nikmat masih work from home, stay at home, kita dikasih keamanan, kesehatan, maka di antara nikmat yang paling utama adalah kenikmatan iman. Karena dengan nikmat iman, maka kita merasa senang melakukan amal-amal soleh. Dengan nikmat iman, maka ibadah yang kita lakukan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Dengan nikmat iman, maka dia akan melihat segala sesuatunya bukan dengan kacamata dirinya, tapi dia akan gunakan dengan kacamata Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat apa yang telah Allah berikan kepadanya. Karena ketika hal ini hadir pada diri seorang hamba Allah yang beriman, maka dia akan melihat seluruh episode hidupnya adalah baik. Kalau dikasih kemudahan dia bersyukur, kalau dikasih kesulitan dia bersabar, dan keduanya ini menjadi kebaikan baginya. Dan sebagaimana hari ini, ya kita juga bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kembali untuk bermuajahah. Dan ketika kita bersyukur, apa yang kita lakukan? Salah satunya perbanyak doa. Tentunya selain dengan melakukan ibadah, melakukan kebajikan-kebajikan. Dan di antara sekian banyak doa syukur, ada satu doa yang cukup fenomenal, yaitu doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena bagaimana di dalam doa Nabi Sulaiman alaihissalam, di dalam Quran surah An-Naml ayat 19 ini kita bisa mendapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan Nabi Sulaiman ini memiliki banyak kemampuan. Salah satunya selain
memiliki bala tentara manusia, Nabi Sulaiman juga punya bala tentara jin. Bahkan Nabi Sulaiman bukan hanya saja bisa berbicara dengan bangsa jin, tapi juga bahkan dengan bangsa binatang. Dan salah satunya adalah kejadian waktu Nabi Sulaiman beserta rombongannya itu akan melewati daripada sebuah jalan, dan di jalan itu ada semut-semut. Dan kemudian di antara pemimpin di antara semut-semut itu mengatakan, masuklah kalian, jangan sampai kemudian kalian nanti terinjak-injak daripada rombongan yang dipimpin oleh Sulaiman. Maka mendengar ini, Nabi Sulaiman tersenyum. Dan setelah itu kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya di dalam Quran surah An-Naml ayat 19 ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Wahai Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Maka di sini bagaimana Nabi Sulaiman minta kepada Allah, dalam konteks kesyukuran itu adalah dirinya beserta kedua orang tuanya. Selalu mentautkan. Karena di antara ciri seorang ahli syukur, pernah kita bahas sebelumnya, adalah dia mampu berterima kasih kepada jalan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maksudnya apa? Salah satunya seorang anak, tidaklah dia hadir di atas muka bumi ini kecuali atas izin Allah melalui kedua orang tuanya. Maka ini, Nabi Sulaiman ketika dia bersyukur, bukan hanya melihat nikmat pada dirinya, tapi juga nikmat pada kedua orang tuanya. Dan setelah itu, kemudian apa yang diharapkannya? Dengan nikmat yang Allah berikan, Nabi Sulaiman ini minta agar dimampukan untuk mengerjakan amal soleh. Dan bukan sembarang amal soleh, tapi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ketika itu telah dilakukan, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Dan di sini menunjukkan bagaimana ketawaduannya, humbleness dari seorang Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Walaupun dengan amalnya yang sudah luar biasa, kasih sayang Allah kepadanya yang begitu banyak, namun dia masih merendahkan diri dengan mengatakan, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ya Allah ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Maka ini menunjukkan kalau Nabi saja bisa bersyukurnya begini luar biasa, apalagi seharusnya kita memiliki kesyukuran yang lebih-lebih dari itu. Karena apa? Karena kita bukan Nabi dan bukan Rasul. Dan kalau kita sederhanakan, dari 3 bagian yang disampaikan dalam doa Nabi Sulaiman ini sebetulnya adalah 3 hal ini. Bagaimana kita kemudian memaknai, poin pertamanya tadi, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bersama dengan orang tuanya. Maka ini adalah poin pertama, yaitu sukses. Di mana sukses, seseorang mendapatkan apa yang ia lakukan. Namun kemudian, bagaimana kemudian dia beramal? Nah, disinilah dia akan menghadirkan rasa bahagia, berbagi. Dan ketika kemudian pengen dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang soleh dengan rahmatnya, maka poinnya bukan lagi sekedar berbagi, tapi mengabdi. Maka impact-nya adalah tenang. Jadi orang yang dia mendapatkan kesuksesan, maka dia akan berharap bisa sampai di level bahagia. Tapi ternyata orang yang sukses dan bahagia belum tentu dia sudah menjadi orang-orang yang tenang. Karena ukuran orang yang tenang ini adalah sebagaimana yang kita pernah sampaikan, bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Fajr 4 ayat terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan hal itu. Yaitu dengan panggilan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah ini adalah wahai hambaku yang berjiwa tenang. Jadi ternyata bukan dipanggil wahai hambaku yang bahagia, wahai hambaku yang sukses. Dan dari sini sebetulnya ketika kita sudah sampai di level tenang,
maka orang yang tenang pasti dia bahagia dan insya Allah pasti sukses. Tapi orang yang sukses belum tentu bahagia. Orang yang sukses bahagia belum tentu dia tenang. Tapi orang yang tenang, insya Allah dia mesti bahagia dan insya Allah juga sukses. Karena apa? Yang dia lakukan bukan cuma sekedar melakukan dalam hal mendapatkan di dalam hidupnya. Apa yang akan saya dapatkan. Dan kemudian apa yang saya bagikan. Bukan hanya sekedar itu. Tapi apa yang saya dapatkan adalah dalam rangka untuk mengabdi Allah. Mengabdi kepada Allah. Apa yang kemudian saya bagikan adalah harapannya merayu kepada Sang Maha Pencipta. Maka inilah yang kemudian kita katakan hari ini, begitu juga orang yang berRamadan. Hari ini ada orang berRamadan yang targetnya ngejar sukses saja, yaitu mendapatkan apa? Mendapatkan daripada pencapaian-pencapaian dari amal solehnya. Misalkan, saya target bisa 3 kali khatam Quran. Dia berhasil, sukses. Tapi apakah sudah bahagia? Belum tentu. Kenapa? Karena untuk sampai di level bahagia, sukses itu bukan hanya sekedar accomplish apa yang ada di dalam hidup kita. Tapi bagaimana sukses itu bisa menghadirkan bahagia ketika inspire others. Ketika kemudian dengan kesuksesan kita, kita juga mendorong anak-anak kita di rumah, ataupun ahli keluarga kita di rumah, mereka kemudian juga menghasilkan khatmil Quran. Dan ketika sampai di situ, apakah sudah berhenti? Apakah sudah pasti tenang? Belum tentu. Karena apa? Karena boleh jadi ketika kemudian seseorang sudah menghatamkan Quran, dia sudah ajak keluarganya dan mereka kemudian sama-sama mencapainya. Tapi kalau yang diniatkannya bukan untuk Allah, bukan di dalam rangka mengabdi kepada Allah, maka bacaan Quran itu bukan tidak mungkin tidak akan mendatangkan dampak apa-apa di dalam kehidupannya. Karena esensi Al-Quran harusnya kita pahami sebagai bagian daripada syifaan wa rahmatan lil mu'minin, yaitu menjadi penawar sekaligus jadi rahmat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Maka hari ini kita kira-kira sudah berada di level yang mana? Apakah kita sudah merasa sukses nih mendekati akhir Ramadan? Ataukah kita sudah ada kebahagiaan karena akan segera berakhir? Ya, menggunakan baju baru, menggunakan gadget baru, ataupun hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai sebuah kesenangan kita. Atau kemudian kita merasakan semakin tenang. Apalagi tadi malam adalah malam 27. Dan harapannya Bapak Ibu jamaah yang hari ini hadir adalah di antara min ahli Lailatul Qadar. Dan karena apa? Karena ketika kita puasanya mulai hari Jumat kalau tidak salah, ya, kalau di Indonesia, maka kemungkinan menurut para ulama itu akan terjadi Lailatul Qadar adalah di malam 27. Maka kalau yang tadi malam kita menghidupkannya, walaupun mungkin yang sanggupnya bisa semalaman, alhamdulillah itu idealnya. Tapi kalau dia cuma bisa setengah malam, itu juga insya Allah sudah cukup baik. Walaupun nggak bisa setengah malam, 1/4 malam, itu pun nggak apa-apa. Walaupun hanya cuma beberapa menit, insya Allah itu pun juga akan berharga. Karena apa? Efek di antara Lailatul Qadar yang dialami oleh seorang hamba adalah akan menghasilkan ketenangan. Maka ketenangan inilah yang menjadi harapan kita, bahwa ketika kita berada di Ramadan, kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang tenang jiwanya, dan insya Allah dengan ketenangan ini, Allah hantarkan kita menjadi orang-orang yang tenang. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sekali lagi berbicara tentang tenang? Kata kuncinya adalah ketika kita semakin dekat kepada Allah. Hari ini beragam muncul informasi mengenai COVID-19. Ada yang mengatakan bahwa the new normal hari ini bahkan di Indonesia kurvanya itu belum mengalami landai, ya, masih dalam kondisi yang cenderung naik. Dan beberapa informasi dari kementerian yang akan dilakukan mungkin ya sudah mulai dibuka secara perlahan, Juni, kemudian Juli, barulah Agustus. Barulah Agustus itu kemudian ada kemungkinan kalau semuanya mengikuti protokoler, mengikuti yang sesuai diarahkan, maka itu akan bisa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa baru September, baru Oktober. Ya, belum lagi informasi katanya nanti di US akan dihadirkan vaksin daripada COVID-19 ini. Wallahu a'lam. Namun intinya adalah hari ini kalau kita sibuk mikir tapi nggak sibuk zikir, maka yang terjadi adalah hidup kita jauh daripada ketenangan.
Tapi sebaliknya kalau kita zikir, insya Allah mikir, maka mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang tenang. Kenapa? Karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati kita akan menjadi tentram. Jadi kalau kita semakin dekat sama Allah, insya Allah ya kondisi kita akan semakin tenang. Ya, kita nggak akan diliputi kegelisahan, kekhawatiran, karena everything is okay. Ya, semuanya baik. Karena apa? Allah memberikan kita di dalam hidup ini kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan segala sesuatunya yang Allah berikan pasti adalah sebuah kebaikan. Ma khalaqta hadza batila. Karena Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kemudian berupaya untuk mendekati Allah, ya, karena dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Kalau ada hambaku mendekat satu depa, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan kalau aku mendekat hambaku mendekat kepadaku dalam berjalan, maka aku akan berlari menghampirinya. Maka Masya Allah, inilah detik-detik Ramadan yang harusnya menjadikan kita semakin tenang. Karena apa? Memperbanyak zikir. Zikir dengan membaca Al-Quran, zikir ketika kita membaca kalimatul thayyibah, zikir termasuk ikut di dalam pengajian seperti ini. Ini adalah di antara zikir. Karena apa? Ketika kita zikir, maka insya Allah ketenangan itulah yang akan kita dapatkan. Karena tenang adalah kunci menang. Nah, lalu gimana caranya agar kita bisa mendapatkan ketenangan itu? Karena kalau kita bilang kehidupan kita, ya tadi kita bilang, apa sih yang akan kita bawa pada saat kita pulang nanti? Apakah nanti harta-harta kita yang akan menemani kita? Ataukah jabatan kita? Ataukah atribut-atribut lainnya? Karena belum tentu yang kita bawa itu semua nanti bisa menjadi sebuah kebahagiaan kita, yang menjadi sumber ketenangan kita, yang menjadi bagian dari kesuksesan kita. Karena bahagia di hari akhir nanti adalah ketika kemudian kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat apa-apa yang telah kita sampaikan itu menjadi amal jariah yang terus mengalir. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Sepuluh cinta kepadamu. Tugasmu sudah selesai. Saatnya kamu kembali dengan ridho dan aku ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai hamba-hambaku yang berjiwa tenang, kembalilah engkau dalam keadaan ridho dan aku ridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah di antara ketenangan yang berbuah kemenangan. Karena kemenangan kita ukurannya bukan di dunia. Tapi kemenangan kita adalah ukurannya saat kita dijauhkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, lalu gimana caranya agar kita bisa mendapatkan kondisi ini? Bagaimana kiat kita membangun jiwa yang tenang, yang ini akan mengantarkan kemenangan di Ramadan kita. Dan ini tentunya adalah merupakan sebagai ikhtiar kita di dalam rangka merayu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian Allah izinkan untuk mendapatkan kemenangan di Ramadan. Maka sedikitnya ada 5 langkah yang insya Allah mudah-mudahan kita bahas. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu bekalan untuk meniti akhir Ramadan kita. Sehingga yang kita lakukan di akhir Ramadan ini adalah bagaimana kita memaksimalkan mobil balap
Formula 1 ataupun motor GP 500 cc, ketika mereka berada di lap terakhir, maka niscaya mereka bukan makin ngendorin, bukan makin melemahkan daripada tarikan gasnya, tapi kalau bisa bahkan dipolkan gasnya, gaspol. Tapi kalau kita hari ini ternyata makin ke akhir Ramadan makin melamah, makin menurun. Nah, ini bisa jadi kalah sama mobil Formula 1 bahkan motor GP. Nah, jadi gimana caranya agar kita bisa terus meningkatkan frekuensi itu sehingga at the end of Ramadan ya kita keluar menjadi seorang pemenang di Ramadan ini. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Maka di sini ada 5 langkah. Yang pertama adalah yuk kita mulai bangun apa yang kita sebut dengan forgiveness. Jadi kalau dalam istilah tasawuf itu ada istilahnya takhalli, yaitu mengeluarkan segala keburukan-keburukan. Kemudian ada tahalli, yaitu menghias. Dan kemudian baru tajalli, menampakkan. Nah, forgiveness ini adalah tahalli. Bagaimana kita mengeluarkan penyakit-penyakit hati di dalam diri kita yang bukan tidak mungkin membuat selama ini kita nggak hidupnya menjadi tenang. Dan bagaimana cara kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki jiwa penuh pemaaf ini? Maka kalau kita lihat ada 3 setidaknya yang kita perlu maafkan dan minta maaf kepadanya. Yang pertama adalah diri sendiri. Ya, berdamai dengan diri sendiri. Hari ini kalau kita merasakan hidup kita dipenuhi dengan segala ya ketidakberuntungan, atau kok saya hidup rasanya banyak musibahnya ya, banyak masalah-masalahnya. Jangan-jangan kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Dan berdamai dengan diri kita sendiri maksudnya bagaimana? Ya kita memaafkan terhadap diri kita sekiranya ada sesuatu yang ingin kita capai di dalam hidup kita, dan itu belum tercapai, tidak membuat kita jadi orang-orang yang kemudian menisbikan bahwa kita telah melakukan yang terbaik. Nah, jadi maafkan diri sendiri, kemudian maafkan orang lain. Karena kalau kita sudah bisa mudah memaafkan diri kita, ya termasuk kalau kita hari ini bukan tidak mungkin pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami sebuah ketidakbercapaian, pernah menghadapi sebuah masalah besar di dalam hidup. Tapi kalau kita hari ini tidak memaafkan diri sendiri, niscaya kita akan sulit untuk memaafkan orang lain. Maka ketika kita memaafkan diri, bagaimana selanjutnya kita memaafkan orang lain? Dimulai dari siapa? Yang terdekat. Istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, tetangga kita, komunitas kita, bahkan yang lebih luas daripada itu. Karena bicara tentang bagaimana kita memaafkan orang lain ini adalah di antara perintah yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu bahkan lebih banyak daripada perintah memaafkan atau memberi maaf daripada meminta maaf. Ya, karena kalau dilihat di sini, bagaimana di antaranya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wahai Muhammad, berilah maaf dan perintahkanlah kepada manusia untuk berbuat baik, serta tinggalkanlah perilaku orang-orang jahil yang suka berbuat dosa. Nah, hari ini jangan-jangan kalau kita ngerasa kok rezeki kita macet ya, kok kita ngerasa hidup kita banyak masalah ya, kok ngerasa apa yang kita hadapi makin hari kok makin sulit, jangan-jangan ada sangkutan antara kita dengan orang-orang lain tersebut. Dan kalau kita bilang, ini yang bisa jadi menghambat cairnya saldo kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kami pernah mendapatkan ilmu dari seorang guru itu, ibaratnya begini, kalau hari ini kita sudah rajin ngaji, rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, tapi masih punya tanggungan, hubungan dengan orang lain di luar diri kita yang belum selesai,
bisa jadi itu menjadi penghambat sehingga kemudian kita tidak mendapatkan pencairan dari saldo-saldo kebaikan itu. Analoginya begini, misalkan nih, ayah bunda, bapak ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika akan mengambil isi dari rekening bank account yang bapak ibu miliki untuk sampai kepada mesin ATM, maka ketika kemudian bapak ibu masukkan kartu ATM-nya, ternyata ini nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Begitu dimasukin, keluar lagi. Dimasukin, keluar lagi. Dan kira-kira ketika kemudian nggak bisa masuk, pertanyaannya, saldo tersebut bisa kita tarik atau enggak yang ada di rekening bank account kita? Istilahnya nggak bisa. Walaupun di situ banyak isinya. Dan begitu kemudian dicek, kenapa ini kartunya kok nggak bisa masuk ya? Pas begitu dilihat, ternyata ada tisu yang mengganjal di tempat kartu itu masuk. Sehingga ketika tisu yang terganjal itu berada di jalur masuk daripada kartu ATM tadi, debit card kita, maka ternyata ini yang menghambat kemudian nggak bisa apa? Nggak bisa untuk kita masukkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah kita mencoba sebisa mungkin untuk menarik tisu tadi. Melepas tisu-tisu yang mengganjal tadi. Sehingga begitu sudah bersih, kemudian kembali kita masukkan kartu ATM kita, masuk apa enggak? Masuk. Nah, begitu masuk, bisa nggak kita ambil saldo yang ada di rekening kita? Bisa. Maka begitu pula di dalam aktivitas kita hari ini. Jangan-jangan kita kok sudah banyak kebaikan sama ya yang menurut kita gitu kan. Apakah kepada Allah, apakah kepada sesama, kepada keluarga, tapi kok kenapa ya hidup saya masih gini-gini aja gitu ya. Merasakan ketidaktenangan, kegelisahan-kegelisahan. Jangan-jangan masalahnya adalah di dalam hubungan kita dengan manusia lain itu ada yang belum selesai. Dalam bahasa kita tadi, masih ada tisu yang mengganjal atau ganjalan tisu yang kita miliki. Dan ganjalan tisu ini bisa siapa? Bisa orang-orang terdekat kita. Orang tua kita, bunda dan ayah kita, saudara-saudara kita, pasangan kita. Bisa saja. Ada yang menurut kita nggak melakukan apa-apa, tapi sebetulnya itu menyakiti perasaan mereka. Dan mungkin mereka nggak ngomong karena apa? Mungkin sungkan dengan kita, enggan ngomongnya dengan kita. Maka akhirnya bukan tidak mungkin, termasuk orang-orang lain di sekitar kita. Siapapun itu. Maka ini adalah merupakan hal yang bisa jadi penghambat daripada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Karena ada ganjalan tisunya. Dan itu bisa antara dua, ganjalan tisu dalam urusan silaturahim, dan yang kedua, ganjalan tisu dalam urusan harta. Jadi kalau misalkan dalam urusan silaturahim, bagaimana Nabi SAW menyebutkan tidak boleh seorang muslim dengan muslim lainnya itu berselisih dan berdiam diri melebihi 3 hari. Bahasanya nggak boleh diam-diaman daripada waktu 3 hari. Nah, tapi hari ini, mohon maaf, ada mungkin di antara kita, atau mungkin di tengah komunitas jamaah kita, yang mungkin pernah ada sangkutan masalah emosi, terus nggak selesai, sekarang sudah berkali-kali Ramadan, masih belum mau maafin. Bahasanya kenapa? Buat apa saya minta maaf Ustaz? Wong dia yang salah kok. Nah, maka di sini balik lagi. Jangan-jangan itulah yang membuat kita akhirnya hidupnya capek. Yang membuat kemudian perasaan kita dipenuhi kegelisahan. Lantaran apa? Lantaran kita masih punya urusan yang belum selesai dengan saudara kita tadi. Maka di sini, meminta maaf adalah sebuah kebaikan. Tapi memberi maaf jauh memiliki kebaikan yang lebih banyak. Maka ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan berilah maaf, perintahkanlah kepada manusia untuk berbuat baik, serta tinggalkanlah perilaku orang-orang jahil yang suka berbuat dosa. Kalau ada orang yang buat salah sama kita, kalau perlu kita sudah maafin, walaupun dia belum minta maaf. Ini bedanya orang-orang yang beriman dan berilmu dengan yang
lainnya. Dan bahkan karena jiwa pemaaf ini pula lah menjadi di antara indikasi ataupun indikator daripada kelemah lembutan Nabi di dalam menyampaikan dakwahnya. Sebagaimana termaktub dalam surat Ali Imran ayat 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah, serahkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Termasuk dalam urusan tadi. Kita udah maafin nih. Tapi kita merasa masih ada ya punya salah sama orang. Terus kita udah minta maaf, tapi ternyata orang itu nggak mau maafin. Itu kita kembalikan kepada Allah. Dalam arti apa? Begitu kita sudah menyatakan permintaan maaf, ditolak sekali, kita coba lagi, ditolak 2 kali, coba dengan cara lain, minta maaf, masih ditolak juga, kita serahkan kepada Allah. Jadi bukan berarti kalau misalkan, oh ya udah Ustaz, saya sudah minta maaf. Ya, masalahnya kemudian gimana, di sana sudah memaafkan apa belum? Nah di sini, kalau kita sudah kuat azamnya, bertawakal kepada Allah. Maka kalau hari ini masih ada di antara kita yang punya tanda kutip sampah emosi, yang sampai di Ramadan terakhir ini masih belum selesai, maka selesaikan sekarang. Jangan nunggu sampai selesai Ramadan, nanti Ustadz kalau sudah 1 Syawal baru saya maaf-maafan. Enggak gitu. Menyegerakan untuk memberikan maaf. Karena ini adalah di antara ciri orang yang bertakwa, ya, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Ya, 134. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan mereka orang-orang yang mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya, dan dia memaafkan kesalahan manusia lain. Maka hari ini forgiveness soul itu harus hadir. Supaya apa? Hidup kita tenang. Hari ini kita nggak tenang, kenapa? Jangan-jangan kita punya sangkutan sama orang. Baik kita yang belum minta maaf atau orang itu belum minta maaf kepada kita. Bagi kita kuncinya maafkan semuanya. Maafkan semuanya. Tapi kalau Ustadz ini masalahnya dengan harta. Dia pernah berhutang sama saya, tapi belum selesai. Setiap, ya itu tadi, kalau berhutang itu pas giliran pengen, butuh, itu luar biasa. Hampir ibaratnya kayak perangkok nempel mulu. Tiap saat ada. Gitu. Tapi begitu kemudian sudah dapat yang dia hajatkan, seakan-akan orang ini punya, mohon maaf, ilmu ngilang. Ya, ditelepon nggak nyambung, dicari nggak ada, seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya dalam urusan harta, kalau kita punya hutang, selesaikan. Dan kalau ada orang yang berhutang kepada kita, kita tegur, kita tanya, kira-kira kapan? Setelah menanyakan kabar dan seterusnya, balik lagi akad kita adalah sesuai dengan kemarin dibahasakan, adalah sekian waktunya. Sekarang sudah jatuh tempo, kira-kira bagaimana? Jadi kalau misalkan nanti di situ ada pertanyaan, habis gimana lagi Pak? Saya sudah tidak ada pekerjaan, apalagi mengalami lockdown ini, maka saya nggak ada sumber pemasukan yang lain. Nah, kalau kita kemudian lihat, oke, kalau gitu kita kasih tempo lagi lah, sampai kemudian nanti Bapak bisa kemudian bekerja lagi, memiliki pemasukan sehingga bisa menyelesaikan akad kita. Ya udah Ustaz, kalau gitu kita minta 6 bulan. Oke, dibuat lagi akad baru. Tapi setelah 6 bulan kemudian masih ya ternyata nggak sesuai dengan yang diharapkan.
dan akhirnya orang itu semakin jauh yang berhutang kepada kita. Maka lepaskan. Karena apa yang kita dapatkan itu tidak akan menjadi ketenangan sampai kita lepaskan. Nah, jadi begitu juga kalau kita memaafkan orang lain, melepaskan sampah emosi itu untuk luruh. Beban emosi itu untuk berkurang. Dan ketika kemudian kita bisa memaafkan, ya tadi memaafkan diri, memaafkan orang lain, maka kita juga bisa minta maaf kepada Allah yang menciptakan kita. Yaitu dalam bentuk apa? Istighfar, taubat. Salah satunya tadi, ketika kita berada di malam Al-Qadar, perbanyak membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu an. Ya Allah, Engkau adalah Rabb yang Maha Pemaaf. Dan Engkau Maha mencintai orang-orang yang pemaaf. Maka maafkanlah kami. Maka afuun ini bahkan kedudukannya lebih tinggi daripada ghafurun. Kenapa? Karena kalau afuun, maka itu bukan hanya saja dosanya dihapuskan oleh Allah, tapi juga bekas catatan dosanya itu pun hilang dari kitab amal. Dan inilah balasan bagi orang-orang yang dia meminta maaf. Kenapa? Ya, kalau tadi misalkan kita kaitkan ada orang yang sudah minta maaf tapi dia nggak mau memaafkan kita, maka itu akan kembali lagi kepada mereka. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan sebuah kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya itu langsung dari Allah. Dan sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, jadi ini kembali lagi kepada self-control kita. Kembali kepada diri kita sendiri. Mau nggak kita maafin orang gitu? Dan kalau kita hari ini bisa memaafkan, bahkan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, ini pahalanya langsung kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kehendaknya Allah, ingin memberikan sejumlah apa atau sebanyak apa. Makanya di sini kita bisa melihat bagaimana memaafkan ini ternyata bukan perkara mudah. Saya pernah nanya ke jamaah di At-Thahir, mana yang lebih mudah, minta maaf atau memaafkan? Masih ingat pertanyaan ini? Coba sambil ditulis di chat ya. Kira-kira mana yang lebih mudah? Oke. Ini suaranya terdengar ya? Ini ada yang sinyalnya nggak bagus, Ustaz. Suara terdengar? Boleh ditulis di chat ya. Terdengar, Ustaz. Terdengar. Oke. Taib, aman ya? Aman, Ustaz. Aman. Oh, tadi. Iya. Baik. Nah, sekarang kita tanya, mana yang lebih mudah? Minta maaf atau memaafkan? Atau lebih berat mana? Minta maaf sama memaafkan. Karena kalau kita boleh jujur, bukan tidak mungkin memaafkan, jauh lebih berat. Tapi kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW adalah person yang paling pemaaf. Beliau dicaci maki, betul Pak Mahdiana, Pak Rahmanto, berat memaafkan. Apalagi kalau kita yang tersakiti, terzolimi, hak-hak kita. Ya, itu nggak mudah untuk memaafkan. Tapi Rasulullah, masalahnya bukan cuma sekedar dibully, bukan cuma sekedar disakiti, diusir ketika beliau dakwah di Taif. Tapi apa yang Rasul lakukan? Rasulullah angkat tangan, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku karena mereka nggak tahu. Atau dalam doa yang lain, Allah mahdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kaumku karena mereka nggak tahu. Jadi ini Masya Allah. Kenapa? Karena Nabi itu orang berbuat jahat aja, selain dimaafkan, Rasulullah doakan. Coba model kita. Dianya udah nggak minta-minta maaf, terusnya oke lah kita maafin. Kira-kira mudah nggak mendoakan dia? Apalagi datang sambil kemudian kita yang minta maaf. Wah, itu Masya Allah. Berkali lipat susahnya. Karena apa? Ngerasa, oh dia yang salah, dia yang harus datang ke saya. Dan inilah yang membuat, mohon maaf, ya jiwa kita itu nggak tenang. Akhirnya mikirin dia terus. Sementara dia belum tentu mikirin kita.
Maka agar kita kemudian bisa naik di level pertama daripada membangun jiwa yang tenang, diawali dari forgiveness. Menjadi orang yang memiliki jiwa penuh kemaafan. Apalagi ketika kita hari ini berada di penghujung Ramadan, sudah kalau ada di antara kita yang mungkin pernah melakukan kekhilafan kepada sesama kita, baik selama berada di Amerika ataupun ketika ada di tanah air, maafkan. Kalau dia masih punya hutang, sekiranya kita nggak terlalu terdampak dengan hutang itu, kita telepon dan kita bilang, Pak atau Bu, saya ikhlaskan. Saya ridho, yang penting saya cuma tinggal minta didoakan. Mungkin waktu itu, waktu Bapak atau Ibu meminjam itu adalah sesuatu yang amat dibutuhkan. Dan Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi saya untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu. Namun sekarang, ya karena kondisinya sudah melewati beberapa kali batas jatuh tempo, maka kami ridho biar itu menjadi hak Bapak Ibu saja. Yang penting Bapak Ibu doakan saya. Bukan nggak mungkin. Begitu kita ngomong, miracles will come to you. Bukan nggak mungkin Allah gantinya itu lebih banyak lagi. Tadi kita berbuat salah atau orang berbuat salah sama kita maafin. Allah berikan lebih banyak lagi balasannya. Nah, jadi itu tadi, awali dengan forgiveness. Nah, ini poin pertama dari 5 langkah. Yang kedua adalah apa? Kindness. Nah, jadi kalau orang sudah membersihkan, ya, detox, yang mendetoks daripada dirinya, maka bagaimana mulai menginstal dirinya dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Tahalli, menghiasnya. Menghias diri yang sudah bersih ini, jiwa yang sudah bersih ini dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena orang-orang yang berbuat baik pahalanya luar biasa. Salah satunya dalam surat Yunus ayat 26 ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik berupa surga dan tambahannya. Masya Allah. Sudah dikasih surga, tambahannya lagi. Dan mereka dalam kondisi di akhirat itu, bukan mereka tidak ditutupi oleh debu-debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Nah, apalagi ketika kita hari ini berada di penghujung Ramadan, lihat tren kebaikan kita naik apa enggak? Atau masih stagnan? Atau kita masih declining? Nah, ini problem kalau declining. Dan mana sih, kalau kita mau jujur, to be honest gitu ya, yang lebih mengundang cinta Allah itu kira-kira ibadah vertikal atau horizontal? Ibadah vertikal, hablum minallah, atau ibadah horizontal, hablum minannas. Maka kalau kita lihat, bukan tidak mungkin, hablum minallah itu penting, penting banget. Tapi penghiasnya yang mengundang cinta Allah, bukan tidak mungkin ibadah kepada sesama itu memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah. Di antaranya kita pernah dengar kisah tentang seorang wanita yang, mohon maaf, dia menjajakan dirinya karena kondisi ekonomi begitu. Hingga satu waktu ketika itu dia melihat ada seekor anjing yang kehausan. Maka kemudian dia setelah minum dari sumur tempat dia minum, dia kembali mengambil air dari sumur itu dengan menggunakan sepatunya, dan kemudian setelah itu disodorkanlah kepada seekor anjing yang sudah menjulurkan lidahnya karena kehausan tadi. Maka kemudian, begitu diberikan ternyata, kejadian inilah yang kemudian memantaskan baginya untuk mendapatkan surganya Allah. Karena setelah kejadian itu, ya, kemudian dia bertaubat, namun kejadian itu ternyata menjadi catatan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah di antara tentang bagaimana ibadah horizontal itu memiliki sesuatu hal yang tidak sepele. Kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua, terlockdown di dalam gua. Maka mereka berdoa. Nah, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ada di antara mereka yang bilang, ya Rabb,
saya punya orang tua, udah lanjut usianya. Dan tidaklah setiap hari kecuali saya selesai kemudian bekerja, maka kemudian di rumah ada ya hewan-hewan ternak itu saya ambil, saya perah, kemudian saya berikan terlebih dahulu kepada orang tua saya sebelum saya berikan kepada keluarga saya. Hingga di satu malam, kemudian kondisi ya waktu itu panen sehingga membutuhkan waktu lebih lama, pulang ke rumah terlambat. Begitu merah daripada susu dari hewan ternak yang dimilikinya itu, maka ketika akan diserahkan ke orang tuanya sudah tidur. Maka kemudian aku berdiri, ya Rob, menunggu sampai orang tuaku bangun. Sementara istri dan anakku sudah menangis dan mereka meminta agar diberikan susu itu kepada mereka. Namun aku tetap bertahan sehingga kemudian ya sampai kemudian orang tuaku bangun dan aku memberikannya. Maka kalau itu aku lakukan karenamu ya Allah, maka izinkanlah kami keluar. Dan Masya Allah, atas izin Allah bergeser. Karena dua yang lain juga kemudian berwasilah dengan amal terbaiknya. Dan amal terbaiknya ini adalah kepada sesama dengan landasan karena Allah. Nah, jadi amalan apa itu? Yang kedua adalah menghindari daripada perbuatan zina. Setelah kemudian ada seorang ahli keluarganya datang kepada dia, bahasanya membutuhkan bantuan ekonomi, tapi syaratnya bermalam sama orang itu. Padahal ini hubungannya paman sama keponakan. Dan ketika malam itu akan terjadi, si keponakan itu ngingetin, wahai paman, janganlah engkau pecahkan itu kecuali dengan cara yang benar. Maka kemudian ditinggalkan, ini akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Maka aku tinggalkan dan aku relakan dari apa yang sudah aku berikan itu untuknya. Maka ya Rabb, kalau itu karenamu, izinkan kami keluar, geser lagi. Dan yang ketiga adalah seorang yang dia kemudian dikasih kesempatan memiliki sebuah usaha, dan ketika itu dia memiliki seorang budak, yang budak ini atau bawahannya dia, employee-nya dia ini, sebelum kemudian diberikan hak pesangonnya, maka orang ini sudah meninggalkan majikannya tersebut. Dan sang majikan kemudian memodali dari jumlah yang tadi ditinggalkan berupa pesangon tadi, dengan beberapa ekor hewan ternak, dan akhirnya lama-kelamaan menjadi banyak. Setelah beberapa tahun datang si employee-nya dia tadi, pekerjanya dia tadi. Bos, kalau bahasa kita, mana yang punya saya? Maka kemudian dikatakan, yang ada di lembah ini adalah punya dirimu semua. Maka kemudian dia ambil semuanya dan tidak meninggalkan sedikit pun, ya Allah. Maka kalau itu aku lakukan karenamu ya Allah, maka izinkan kami keluar dari tempat ini. Maka bergeser lagi dan akhirnya bisa membuat celah untuk satu orang itu keluar badannya dari himpitan batu yang ada di depan gua. Dan Masya Allah, ini terjadi kenapa? Allah cinta ketika ibadah-ibadah horizontal yang dilakukannya itu dilakukan dengan cara-cara yang terbaik, dengan proses terbaik, dengan niat terbaik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana mempraktekkan kebaikan itu? Karena sedikitnya kebaikan itu ada di dalam dua hal, kebaikan hati dan kebaikan pikiran. Ini yang kita sebut ada yang namanya positive feeling dan ada positive thinking. Nah, kalau kita mulai daripada mempraktekkan kebaikan hati, maka ini melibatkan semua, bukan hanya feeling, bukan hanya saja thinking, ya, tapi juga bagaimana action. Maka kebaikan hati itu akan selalu memulai dari sini. Aku memahamimu, aku merasakan kesusahanmu, aku membantumu. Karena orang-orang yang kemudian dia mengawalinya dari positive feeling, perasaan positif, maka akan mendorong positive thinking, akan mendorong pikiran positif, dan pada akhirnya akan mendorong positive action, yaitu perbuatan positif, dan bukan tidak mungkin akan menghasilkan positive result. Nah, ini jadi positive feeling, kemudian positive thinking, kemudian bagaimana melakukan positive action, dan hasilnya positive result. Dan orang-orang yang senang berbuat baik, inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Dan upaya diantaranya yang bisa kita lakukan dalam melakukan kebaikan ini adalah baik hati pada diri sendiri dan baik hati pada orang lain. Nah, balik lagi. Dan baik hati kepada orang lain, yang salah satunya hari ini melalui aktivitas
pembayaran zakat fitrah misalkan. Nah, ini bentuk kebaikan diri dan juga kepada orang lain. Karena kalau kita hari ini, ya kita melakukan kebaikan, sekali lagi kita ingatkan, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan hari ini sudah hari ke-27, ya, besok 28 atau nanti malam sudah 28. Maka yang belum menyelesaikan kewajiban fitrah ataupun fidyah bagi yang mereka terhalang, dan menambahkan dengan infak, sedekah, dan wakaf, yuk dimaksimalkan. Ya, apalagi salah satunya masjid kita ya, insya Allah. Ini juga salah satu dari efek kebaikan yang perlu kita lakukan. Menyegerakan agar kemudian nanti pada saatnya kemudian sudah kembali normal, maka masjid kita insya Allah menjadi tempat kembali kita menghadirkan cinta yang dilandasi cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi baik hati pada diri sendiri, baik hati pada orang lain. Husnuzan. Dan di antara yang kemarin kita sampaikan, kalau kita hari ini, ya sayangnya memang sudah lewat malam 27 ya, tapi pun bukan berarti kemudian ini selesai. Karena Ramadan masih menyisakan tadi, ya, berapa hari lagi dari sekarang. Dan kita bisa melakukan beberapa hal, yang ini kalau disebutkan bisa dilakukan setiap malam dari 10 hari awal terakhir, 10 hari terakhir. Jadi misalkan dari mulai malam 20 atau malam 21, nah ini kita lakukan ini. Karena apa? Sebagai upaya kita menjaring Lailatul Qadar. Karena ada 3 tips yang menarik untuk amalan 10 hari terakhir. Dan ini mudah-mudahan menjadi journey of excellence bagi kita di Ramadan ini. Di antaranya apa? Ya, misalkan kita mulai give 1 dinar in charity every day. So if it falls on Lailatul Qadar, it's as if you gave charity every day for 84 years. Sebenarnya 83 tahun ya. Kalau dikonversi 1000 bulan itu ya kurang lebih 83 tahun, lebih sedikit. Nah, jadi kalau misalkan kita nih hari ini, wah kemarin sudah jor-joran nih malam 27, malam 28, wah saya sih nggak bisa, sayang. Makanya kalau perlu misalkan kita punya budget 1000 US, maka setiap malam 100. Tapi kemudian begitu wah kita ngerasa ini kayaknya Lailatul Qadar nih. Ya, bisa jadi pada malam 27. Pengen nambahin 200 lagi. Masya Allah. Maka kalau itu terjadi, dan kemudian kita ada di antara satu malam itu Lailatul Qadar, maka kita dianggap sebagaimana bersedekah $100 itu setiap hari selama 83 tahun. Begitupun juga melakukan amal-amal ibadah yang lain. Misalkan sholat 2 rakaat setiap hari, maksudnya di waktu malam. Maka ini akan senilai dengan kita sholat selama 83 tahun. Membaca Quran surat Al-Ikhlas setidaknya 3 kali dalam sehari, dalam waktu malam. Maka itu ya seakan-akan kita sudah mengkhatamkan Quran selama setiap hari dalam 83 tahun. Nah ini adalah kindness yang bisa kita lakukan. Baik kepada orang lain, ataupun kepada diri kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang pertama forgiveness, yaitu takhalli, bersihkan diri, bersihkan jiwa, bersihkan hati dengan jiwa yang penuh pemaaf. Kemudian tahalli, yaitu hiasi dengan kebaikan-kebaikan, dan ini kemudian diantaranya kita lakukan dengan kindness, kebaikan-kebaikan dengan penuh kebaikan. Dan nanti kita ada yang namanya tajalli. Nah, tajalli ini dimulai dari mana? Dari sini, mindfulness. Tajalli itu mindfulness. Means paying attention in a particular way, on purpose in the present moment and not judgmentally. Jadi ketika ya kita bahasakan itu sederhananya adalah ketika kita betul-betul menghadirkan perhatian dalam satu cara tertentu dengan sebuah tujuan di dalam kondisi saat ini dan tidak menjudge ya, ataupun tidak ya menghakimi terhadap apa yang kita dapatkan itu secara langsung. Sederhananya ini yang kita sebut dengan khusyuk. Menghadirkan khusyuk. Maka tampilan orang yang jiwanya tenang itu khusyuk. Tajalli, pantulannya itu dia khusyuk. Ketika dia sholat khusyuk, ketika dia doa khusyuk, ketika dia baca Quran khusyuk. Dan khusyuk ini adalah mindfulness kalau dalam istilah kita. Karena apa alasan bagi kita untuk tidak bisa khusyuk semakin dekat kepada 10 hari terakhir Ramadan?
Bahkan salah satunya untuk menghadirkan mindfulness ini, di Islam kita punya zikir. Oke, kalau di luar ada yang pakai yoga, ada yang pakai meditasi, ada yang pakai semedi, tirakat. Kalau kita punya yang namanya zikir. Muhasabah, doa, zikir. Salah satunya adalah ketika kita bermuhasabah, kita hadirkan ini. Misalkan diantaranya adalah teguran Allah di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang diwahyukan Allah kepada mereka, dan jangan mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka berlalu atau melalui masa yang panjang sehingga hati mereka jadi keras dan banyak di antara mereka jadi orang-orang fasik. Jadi kalau hari ini bahasa dengan kondisi di Ramadan, kita di lockdown, dengan kondisi pandemi COVID-19, itu tidak membuat kita semakin khusyuk kepada Allah, mendekat kepada Allah, mengingat Allah, mau nunggu yang kayak gimana lagi? Mau mengharapkan musibah yang kayak apa lagi? Maka oleh karenanya, kita punya yang namanya 10 hari terakhir itu kita lakukan itikaf. Ya. Walaupun hari ini kita tidak melakukan di At-Tahir ataupun di masjid-masjid yang ada di sekitar kita, Islamic Center. Tapi paling tidak kita bisa itikaf di rumah. Ya, walaupun ini sekali lagi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan itikaf itu harus di masjid jami. Tapi dalam kondisi terhalang seperti ini, kita sholat Jumat saja tidak di masjid jami. Kita menggantinya dengan sholat zuhur. Di rumah-rumah kita. Kalau sekarang hari ini kita nggak bisa itikaf di masjid jami, maka kita hidupkan malam itu setidaknya di rumah kita. Walaupun mungkin nama bahasanya bisa jadi semi itikaf. Tapi dalam pemahaman mazhab Hanafiyah, seorang wanita boleh melakukan itikaf di rumah ketika terdapat uzur yang menghalanginya. Maka itu yang kemudian disebutkan, boleh kita melakukan itikaf di rumah. Asalkan ada ruang yang memang khusus kita lakukan itu. Karena itikaf di 10 hari terakhir, diantaranya apa? Increases reward, protects from hell, dual benefits. Ya selain pahalanya nambah, maka ini akan menjaga kita dari neraka. Ya karena ketika kita tadi ya dapatkan malam al-qadar, maka itu adalah khairum min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini yang kemarin kita sampaikan. Ini adalah kalkulasi yang disampaikan oleh versi Imam Al-Ghazali rahimahullah dan Imam Syazili. Jadi kalau kita kemarin ya awal Ramadannya Jumat ya, malam Jumat sudah mulai tarawih. Nah, ini Lailatul Qadarnya insya Allah menurut beliau kebiasaannya terjadi pada malam 27. Tapi kalau dalam Imam Syazili, ya kalau dia kemudian terjadinya pada hari Jumat, yaitu pada malam 17. Wallahu a'lam. Namun intinya bagi kita jaring setiap malam, termasuk mulai nanti malam juga. Kalau kemarin sudah dari malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, nanti malam 28 tetap kita kencengin. 29 tetap. Bahasanya pokoknya sampai titik finish terakhir kita tetap maksimalkan. Dan kita bangun kekhusyuan itu. Karena apa? Kalau kita nggak punya fighting spirit itu, ya rugi kita. Sungguhnya bulan mulia ini telah datang kepada kalian. Ada satu malam yang nilainya lebih mulia dari 1000 bulan. Maka siapa yang terhalang dari mendapatkannya, niscaya telah terhalang dari mendapatkan seluruh kebaikan, dan tidak ada orang yang terhalang dari mendapatkannya kecuali orang-orang yang rugi. Baik, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita lakukan. Ya, hidupkan Lailatul Qadar dengan mengerjakan amalan wajib, qiyamul lail, tilawah Quran, zikir dan doa, sholawat, itikaf, termasuk sedekah. Ini bisa kita lakukan. Nah, mindfulness pada dasarnya adalah menghadirkan God mindfulness. Menghadirkan bagaimana Allah di dalam kehidupan kita. Kita merasa diawasi Allah. Orang yang dia semakin merasa diawasi Allah,
maka hidupnya akan tenang. Tapi kalau hari ini, bahkan ketika Allah hadir, banyak di antara kita yang tidak merasakannya. Maka salah satunya latih daripada mindfulness ini dalam waktu malam kita, di dalam doa-doa kita, dalam rakaat qiyamul lail, witir kita, tahajud kita, muhasabah kita. Jangan sampai kemudian Allah hadir tapi kita nggak datang kepadanya. Nah, mudah-mudahan 3 ini saja, ya sebetulnya 2 yang lain hanya menguatkan saja, yaitu apa yang disebut dengan lawfulness. Orang yang kemudian dia tajalli, menampilkan daripada orang yang jiwa tenang, hati yang damai, dan dia kelak mendapatkan kemenangan Ramadan. Bukan hanya saja mindfulness dalam wilayah dirinya kepada Allah, tapi juga lawfulness. Lawfulness kepada others. Ya. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi. Karena Ramadan adalah perjalanan cinta, maka kita berharap kita bisa mendapatkan kemuliaan ini. Sesungguhnya di surga ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya, dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Lalu ada seorang Arab Badui nanya, ya Rasulullah, untuk siapa surga yang seperti itu? Maka itu disediakan liman atabal kalam, wa at'amat ta'am, wa adama siyam, wa sallallahu lillahi, wa salla lillahi bil laili wan nasu niyam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Yaitu kepada orang yang berkata baik, memberi makan kepada orang yang butuh, berbagi dengan penuh cinta, rajin puasa dan melakukan sholat malam ketika manusia terlelap tidur. Ini insya Allah akan salah satu yang kita dapatkan. Baik, yang kita hadirkan dalam konteks lawfulness ini adalah sikap obey. Ya, obedience, patuh terhadap apa yang Allah lakukan, yang Allah perintahkan. Accept, yang menghadirkan jiwa-jiwa yang menerima, ikhlas, dan di sisi lain surrender, menyerahkan urusan hasil dari ikhtiar terbaik kita hanya kepada Allah. Nah, kalau sudah ada lawfulness, yang terakhir adalah gratefulness, yaitu senantiasa untuk ya penuh kesyukuran. Maka ketika nanti malam 30 atau malam 29 terakhir di Amerika, sebelum besok tanggal 1 Syawal begitu ya, maka pada dasarnya kita bersyukur Allah berikan kita kebaikan di dalam Ramadan ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu cukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu agungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maka ketika kita takbiran, kalau biasanya takbiran ya Allah masih keingat ya kalau kita biasa di KJRI ya begitu takbiran yang bakar berbakar gitu ya, tahu-tahu sudah matang gitu ya, Masya Allah. Mungkin tahun ini wallahualam ya mungkin bisa jadi tidak kita alami begitu ya, tapi tetap kita perlu bersyukur kepada Allah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka itu kita hadirkan. Dan sebagai penutup, bagaimana agar kita bisa menjadi orang-orang yang penuh dengan ya, kesyukuran di dalam hati kita. Amal sedikit yang disertai rasa syukur atas karunia Allah itu lebih baik dibanding amal banyak disertai rasa bersalah karena kurang sempurna amal. Karena apa? Boleh jadi karena tidak bersyukur atas karunia Allah bisa beramal baik. Maka oleh karenanya, rasa syukur itu perlu kita hadirkan. Kita bisa ikut ngaji istiqomah sampai hari ini dan kita masih punya 2 hari lagi insya Allah. Maka syukur itu, karena bisa jadi ini adalah karunia Allah, kita ditakdirkan untuk jadi orang beramal baik. Tapi kalau kita hari ini ikut tapi ada rasa bersalah karena kurang syukur amal, jangan-jangan itu akhirnya menjadi tidak bersyukur atas karunia Allah, bisa beramal baik. Maka mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya dengan 5 hal tadi. Masih ingat yang pertama apa? Di level tahalli adalah forgiveness, di level tahalli adalah yang kita sebut dengan kindness, dan di level tajalli menampakkan daripada ketenangan jiwa, kejernihan hati adalah dengan mindfulness, kemudian lawfulness, dan gratefulness. Para pribadi yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan adalah yang berhasil memaksimalkan berbagai bentuk amal soleh darinya mencapai piala muttaqin.
Mudah-mudahan ini ada manfaatnya yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu beberapa saat sebelum kita nanti mungkin hari ini kita bisa maksimalkan sampai pukul 7:30 ya. Karena kebetulan kami juga ada kelas training persis setengah jam setelahnya. Nah, jadi biar Bapak Ibu juga cukup waktu untuk menyiapkan daripada persiapan berbuka puasa pada hari ini. Maka kami kembalikan lagi kepada Pak Haji Firman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.